Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian dari zikrullah, dari taat kepada Allah. At-takatsur, bermegah-megahan dengan harta dan anak-anak. Janganlah anak kita, harta kita melalaikan kita dari zikrullah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Kita boleh punya harta, tapi janganlah harta itu melalaikan kita dari zikrullah. Seringkali bermegah-megahan dengan harta itu melalaikan orang, ya. Melalaikan orang sampai lupa, nggak ingat Allah, sampai meninggalkan sholat, ya, sampai dia bela demi mencapai harta yang sudah tidak kenal lagi mana halal mana haram. Alhaakumut takatsur, lupa mempersiapkan diri, padahal hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Ay hatta adrakakumul mautu, sehingga kalian itu mendapatkan kematian. Wa dufintum fil maqabir, dan dikubur di dalam kubur. Wal jumlah khabar yuradu bi al-wa'du wat tawbih, bentuk redaksinya adalah berita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian dari zikrullah, bermegah-megah dengan harta sehingga kalian masuk ke kubur. Redaksinya berita, tapi mengandung al-wa'du wat taubih, mengandung nasihat. Janganlah harta kita, anak-anak kita melalaikan dari zikrullah. Dan juga at-taubih. At-taubih artinya begitu buruknya orang yang dilalaikan oleh bermegah-megahan dengan harta, sehingga kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pontang-panting dia cari harta dunia tapi lupa kepada Allah. Kalla saufa ta'lamun, fasawfa ta'lamuna akibata jahlikum wa tafridikum fi jamillah wa insigalikum bil mani anil baqi. Sehingga nanti kalian akan tahu akibat dari kebodohan kalian itu, ya, dan kalian melupakan Allah, dan kalian sibuk dengan yang fana, melupakan yang kekal abadi. Tapi ini tidak bermakna, oh kalau gitu orang Islam nggak usah cari harta. Nah, tetap mencari harta, karena sebagai kewajiban seorang ayah harus dia memberi nafkah, butuh makan, butuh minum, dia mesti bekerja mencari harta. Tapi harta itu tidak melalaikan dia dari zikrullah. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, ingatlah, jangan sampai harta kalian itu melalaikan kalian dari zikrullah. Summa kalla saufa ta'lamun. Wa'idun isra wa'id, ancaman demi ancaman. Sudah diawali dengan kalla saufa ta'lamun, diulang lagi summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali ingatlah, ya. Kalla, jangan engkau terpedaya, jangan terlalaikan oleh harta, bermegah-megahan dengan harta. Summa kalla saufa ta'lamun, ziyadah fil jazri wa tahdid, ay saufa ta'lamuna akibat takatsurikum wa tafakhurikum idza nazala bikumul adzab fil qabr. Kalian nanti akan mengetahui akibatnya karena melalaikan zikrullah, disibukkan oleh harta dunia. Ketika sudah dikubur baru terasa, baru menyadari
Summa kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi tuh, kalla, kalla, kalla. Artinya ingatlah, sekali-kali jangan terlalaikan oleh harta dunia. Seringkali melalaikan harta, ya, harta melalaikan orang. Summa kalla saufa ta'lamun. Ay fil akhirati idza halla bikumul adzab. Nanti kalian akan tahu balasannya nanti di akhirat, ya. Kalau sudah mendapatkan azab, ya, balasan baru dia tahu. Diulang lagi yang 4 kali itu. Kalla law ta'lamuna ilma yaqin. Apa 4 kali kalla, 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 kalla? Artinya irtadiu wan jaziru, ya. Waspada, hati-hati, jangan lakukan itu. Falau alimtumul ilmal hakiki alladzi la syakka fihi wala imtira. Kalian nanti akan tahu ilmal yaqin, ya, dengan ilmu yakin. Nanti pada akhirnya lataraunal jahim. Kalian niscaya akan sungguh-sungguh benar-benar itu melihat jahim, ya, ayanan. Jadi orang di dunia ini, jamaah yang kami hormati, ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak. Tapi kalau udah melihat azab, baru yakin, baru percaya. Makanya kita diajarkan oleh Al-Quran agar kita ini jangan sampai nanti merugi, jangan sampai nanti sadar. Nanti kalau udah kesadaran di sana, penyesalan di sana sudah tidak ada apanya, gunanya lagi. Ini orang yang dikubur nih, dikubur udah meninggal, kalau dikasih kesempatan balik ke dunia, balik ke Blok Sao, ngapain dia? Coba, ngapain kira-kira? Gemar sedekah, kepengen jadi orang baik, cuman kagak bisa. Lo kalau pada bisa ramai di masjid. Waduh, kagak ada yang maksiat. Nah, maka kita sudah dikasih tahu. Summa latarawnaha 'ainal yaqin. Bahkan bisa jadi yang udah berbuat baik juga bisa jadi nyesel juga tuh. Bisa jadi. Ngapa tidak lebih bersungguh-sungguh? Bisa juga. Ya. Tapi yang paling menyengsarakan adalah yang dia nggak punya amal baik. Hari-harinya diisi dengan maksiat. Itu yang berbahaya. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tsumma la tarawna 'ainal yaqin. Kalau sudah 'ainal yaqin, ru'yah hakikiyah bil musyahadah al ainiyah. Oh, itu kalau sudah hak ainul yakin, melihat langsung, udah tidak ada yang mendustakan akhirat, nggak ada yang mendustakan hari berbangkit, nggak ada yang mendustakan adanya neraka, nggak ada. Tapi kalau di dunia ada nggak orang yang masih mendustakan? Kalau di dunia ada. Bahkan bilang begini, kehidupan akhirat itu khayali, itu hanya fiktif, itu hanya imajinatif. Tapi nanti kalau udah melihat baru. Makanya itu namanya berita. Ketika orang mendapatkan berita, ada 3. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya. Kalau kita
percaya. Kita beriman sama Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada akhirat, beriman kepada kiamat, beriman kepada kitab kita, termasuk beriman kepada adanya surga, adanya neraka, ya. Beriman, percaya di kubur itu ada rahmat, tapi juga ada azab. Berarti orang beriman itu dia cerdas. Dia tidak mengandalkan mata. Dia mengandalkan hati batin, basirah. Ya. Begitulah pentingnya kita ilmu. Maka ilmu itu bisa menjadi sebab dia selamat dunia dan akhirat. Kita tahu oh ini halal, ini haram, gimana harusnya menjadi manusia yang baik sehingga tidak terlena, tidak tergoda dengan dunia, apalagi dengan harta. Kita boleh punya harta, boleh punya dunia, tapi jangan sampai harta dunia itu dimasukkan ke hati. Cukup harta dunia itu ada di mana? Ada di genggaman. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar nanti ditanya tentang nikmat. Summa latus'alunna fil akhirah an na'imid dunya. Bahwa begitu banyak nikmat dunia, tapi itu dimintakan pertanggungjawabannya. Kesehatan kita, alhamdulillah. Kita sehat, sehat juga adalah nikmat. Sehat nikmat. Ada orang yang merasakan nikmat sehat itu kalau udah sakit. Oh, ternyata sehat itu nikmat. Wasairu ma yataladzadu bihi min mat'am asrab markab. Ya, ditanya semua itu, ya, nikmat-nikmat dunia itu, ya. Oleh karena itu orang beriman adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, hanya bisa memakai fasilitas yang Allah berikan. Dia hirup udara, dia pergunakan mata yang Allah berikan, dia meminum yang Allah berikan air, makanan. Lupa siapa yang memberi air, siapa yang memberi kehidupan ini. Abidun ni'am katsirun. Banyak yang hanya menikmati nikmat Tuhan, tapi abidul mun'im qalilun, tapi sedikit yang menyadari, menghayati bahwa nikmat-nikmat itu mesti dia syukuri, ya. Dan dia mesti bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan terhitung jumlahnya. Masyaallah. Ini dari ujung kepala sampai kaki. Itu nikmat banyak banget tuh. Masyaallah. Belum kita keluar semua. Maka Allah katakan jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan mampu menghitung. Oleh karena itu Allah suruh kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Panjang umur, sehat afiat, amin. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.